Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat pagi, Pak. Gimana keadaannya, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. 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 Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, seperti biasa kita sebelum melaksanakan perkuliahan, terlebih dahulu saya akan melihat atau mencek list kehadiran dari rekan-rekan mahasiswa ya. Yang pertama dari Ibu Lisa Trisnawati, Ya, hadir. hadir, Pak. Ibu Nanda, Ya, hadir, Pak. dan Saudari Susan, Hadir, Pak. Saudara Muhammad Hardiman, Hadir, Pak. Saudari Grace 20, hadir. Oh, Absen, belum Pak. absen ya. Oke. Iya. Hadir, Pak. Oh, alhamdulillah. Berarti kita semua hadir semua ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Baik, untuk perkuliahan kita pada pertemuan pertama ini, kita seperti yang saudari lihat di jadwal ya, kita memasuki materi mengenai tentang akuntansi keuangan syariah. Sebelumnya saya izin share materi kita pada pagi hari ini, yakni eh mungkin udah kelihatan? Iya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah bentar ya. terlihat, Pak. Sudah, Pak. Baik, untuk pertama ini kita akan membahas mengenai tentang urgensi akad kontrak di dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa urgensi akad atau kontrak ini sangat penting dalam penerapan atau pemberlakuan akuntansi syariah di Indonesia. Sebelum kita memahami materi lebih dalam, maka akad ini harus kita pahami terlebih dahulu untuk dalam penerapan PSAK syariah nantinya. Ada yang tahu PSAK apa? Belum tahu, Belum tahu, Pak. PSAK itu adalah pedoman standar akuntansi syariah. Jadi sebelum kita memahami dari PSAK tersebut, maka kita perlu ketahui dulu apa akad-akad yang ada di dalam intentis dari perbankan syariah atau bisnis syariah lainnya. Baik, adapun dari capaian skenario pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni kita menggunakan metode case method, itu metode studi kasus, yakni pada beberapa langkah, ada 5 langkah atau beberapa tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita pendahuluan seperti saat ini yang kita lakukan. Yang kedua, nanti saya akan ada sedikit pemaparan materi pendahuluan ya, selama 45 menit dan diskusi kelompok. Dan di sini nanti diminta kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa untuk membagi kelompok. Itu satu kelompok itu 5 orang, dari kita bagi 6 kelompok, itu waktunya 30 menit untuk diskusi kelompok dan presentasi hasil dan praktek. Nah, setelah kita melakukan diskusi kelompok, itu kita ada nanti namanya presentasi hasil dan praktek dan dikembangkan dari hasil diskusi kelompok tadi, baik dalam bentuk PPT maupun dalam bentuk praktek nantinya. Dan ini berdasarkan PSAK yang saya berikan nantinya. Dan linknya nanti saya lampirkan di bagian bawah PPT ini. Silahkan nanti di scroll link yang ada di bawah dan dilihat PSAK syariah yang ada di Indonesia. Dan ditelaah berdasarkan akad yang dibagi nantinya. Silahkan didiskusikan dan tahap yang paling inti adalah untuk mempresentasikan hasil dan prakteknya nantinya. Dan tahap terakhir kita ada evaluasi dan penutup. Setelah rekan-rekan nanti mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok, maka nanti sedikit ada evaluasi apabila terjadi kesalahan dari mekanisme atau terjadi penyelewengan terhadap PSAK nanti kita bahas pada saat evaluasi. Serta di sini kita memberikan penilaian terhadap mahasiswa, bagaimana mahasiswa untuk dalam menerapkan atau diskusi kelompok tadi dan penutup. Oke. Dan adapun capaian pembelajaran kita pada pertemuan ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui makna dari akad. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan rukun dan syarat akad. Dan yang ketiga, itu mahasiswa mampu mengetahui jenis akad ma'aliyah atau muamalah nantinya. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengimplementasikan atau menerapkan yang namanya akad di dalam Islam. Sampai di sini bisa dipahami mengenai tentang skenario dan capaian pembelajaran? Oke, baik. Kita masuk ke dalam tahap kedua, itu pemaparan materi sedikit mengenai tentang urgensi akad untuk membuka cakrawala dari atau membuka wawasan dari rekan-rekan mahasiswa sebelum melaksanakan diskusi kelompok.
Oke, di sini saya ingin bertanya sedikit nih kepada rekan-rekan mahasiswa. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan akad dalam fikih? Ada yang tahu? Sebenarnya kita banyak nih, tidak asing lagi kata-kata akad di dalam kita. Kira-kira maksud dari akad itu apa? Perjanjian. Perjanjian. Rekan-rekan yang lain ya? Bapak Hardiman, sebenarnya akad itu gimana? Kesepakatan. Kesepakatan. Saya Baik. belum mengerti, Pak. Baik. Makna dari maksud akad saya ulas sedikit ya. Makna dari akad dalam fikih Islam ini berdasarkan bahasa Arab itu berasal dari usul kata al-uqud. Dan dari jamak masdar itu adalah al-aqid dan al-uqudah yang artinya adalah perikatan dari ikatan perjanjian yang tercatat. Jadi secara bahasa atau secara bahasa yang luas bahwa akad ini merupakan suatu perjanjian atau ikatan antara akid dan akad, yaitu orang yang melaksanakan akad untuk melakukan perikatan perjanjian. Itu adalah yang maksud dengan akad. Jadi dengan akad ini akan membedakan antara konsekuensi dari penerapan syariah dengan konvensional. Sebenarnya kita ketahui bahwa syariah yang kita ketahui yang bedanya itulah yang satu bagian dari hasil, yang satu bunga. Tidak, tetapi beda yang paling intinya adalah terdapat dalam akad atau kontrak di dalam konvensional disebut. Di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, baik. Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan bagaimana sebenarnya turunan dari akad ini atau urgensi dari akad ini. Akad ini itu berasal dari yang namanya dinul Islam. Kata din itu adalah agama. Islam itu adalah agama Islam yang selalu berpedoman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan dari Al-Quran dan Sunnah ini akan melahirkan sebuah aturan atau pedoman bagi kehidupan umat manusia yang ada di dunia, yakni adalah syariah. Dan dari syariah ini ada 3 poin yang akan dibahas atau 3 poin yang akan dikelompokkan untuk sebagai pedoman kita. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak, yang ketiga adalah amalia. Nah, kira-kira ada yang tahu perbedaan antara akidah, amalia, dan akhlak? Silakan didiskusikan. Misalkan akidah, saya minta Bapak Hardiman, kira-kira akidah itu apa? Akidah itu akhlak kita, Pak. Akhlak, apa bedanya dengan akhlak? Kurang paham, Pak. Saudari Nanda, apa perbedaan sebenarnya? Tadi rekan Hardiman itu menyebutkan bahwa akidah adalah akhlak, sedangkan akhlak ada juga. Kira perbedaannya apa? Akidah itu mungkin ya Pak, akhlak atau keyakinan kita terhadap ketuhanan gitu. Misalnya terhadap agama kita, kalau akhlak itu lebih ke perilaku kita gitu. Oke, kalau amalia? Amalia saya belum tahu Pak. Oke, baik. Tadi udah menyinggung sedikit ya, Saudari Nanda mengenai tentang akidah. Akidah ini yang dari 3 kelompok ini, 3 kelompok klasifikasi ini sebenarnya terbagi menjadi 2 lagi. Ada kelompok ubudiyah dan ada kelompok non ubudiyah. Kelompok ubudiyah itu berkaitan tentang peribadan atau keyakinan atau tauhid. Sedangkan kelompok non ubudiyah itu hablul minan nas. Itu hubungan kita sesama manusia. Dan ada juga kelompok yang menyandingkan keduanya, yaitu akhlak. Jadi apa sih perbedaan dari akidah, amalia, dan akhlak? Akidah ini adalah suatu ilmu tauhid, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan akhlak. Kalau akhlak itu adalah perilaku manusia, sedangkan akidah adalah keyakinan atau ilmu tauhid. Dan kalau akhlak ini menyanding antara akidah dan amalia. Kalau amalia itu bersifat hablum minan nas, itu muamalah. Jadi, akidah ini membahas tentang keyakinan atau tauhid, sedangkan amalia itu mengenai tentang muamalah, sedang akhlak itu mengatur keduanya, yakni adalah muamal hablum minan nas, hablum minallah, dan hablum minal aqlam. Bagaimana kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hubungan kita sesama manusia, dan bagaimana kita menjaga lingkungan sekitar. Itu adalah akhlak perilaku. Dan karena topik kita mata kuliah kita berkaitan dengan akuntansi syariah, kita fokus ke bagian amalia, itu muamalah, hablum minan nas, yakni akan ada turunan yang namanya ilmu fikih. Fikih ini adalah sebuah hukum yang mengatur kegiatan manusia sama manusia, yakni terbagi lagi menjadi 4. Itu adalah fikih ibadah yang membahas tentang
perjanjian atau membahas tentang ilmu-ilmu tentang ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat. Munakahat ini adalah yang membahas tentang fikih pernikahan. Jinayah itu fikih pidana perdata di dalam Islam. Di sinilah topik utama kita. Jadi akad itu bersumber dari transaksi dan membahas mengenai kandungan fikih muamalah yang berlandasan Al-Quran dan Sunnah. Itulah akad ini, ujung tombaknya adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kitab suci Al-Quran. Di sini bisa dipahami? Oke, Bisa. baik. Kita masuk ke dalam dasar hukum Islam. Dasar hukum Islam yang pertama, hukum asal ibadah adalah haram. Hukum dasar muamalah itu adalah boleh. Kenapa demikian? Kita lihat dari pernyataan di sini. Segala sesuatu yang dilarang dikerjakan, kecuali ada yang petunjuk dalam Al-Quran yang menyatakan. Hal ini menyimpulkan bahwa segala aktivitas yang berkaitan dengan ibadah, kita tidak boleh melakukan semaunya kita. Harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran dari pedoman kita, kitab suci Al-Quran. Itu maksud dari hukum asal ibadah haram. Kita tidak boleh melakukan segala hal yang berkaitan dengan ibadah tanpa ada dalil yang menyatakan untuk kita melaksanakan. Berbeda halnya dengan hukum asal muamalah. Kalau hukum asal muamalah, kita boleh melakukan segala hal yang ada di muka bumi ini yang bersifat muamalah, asalkan kita tidak keluar dari koridornya, atau ada dalil yang melarangnya, atau mengharamkannya, maka berhentilah di situ. Itu adalah dari dasar hukum akad tersebut. Jadi dasar hukum akad tersebut itu dari hukum asal muamalah. Dari muamalah inilah yang pedoman kita. Jadi kita lakukanlah akad berbagai begitupun rupa, bentuknya atau mekanismenya, asalkan tidak luar dari Al-Quran atau pedoman Al-Quran dan Sunnah. Bisa dipahami ya? Oke, nah di sini ini poin penting di dalam syarat rukun dari akad. Yang pertama adalah ada akidan. Akidan ini adalah orang yang apa? Kira-kira? Ini tahu? Akidan ini apa? To contracting practice. Itu apa? Orang yang melaksanakan akad atau dua orang yang melaksanakan akad. Itu adalah akidan. Dan ada namanya ma'akud alaih. Ma'akud alaih adanya objek atau benda yang kita serah terimakan dalam saat akad. Yang ketiga adalah yang terakhir adanya sikhot. Ada ucapan ijab dan kabul. Kan sebenarnya yang kita melihat di segi pernikahan ya. Kalau pernikahan kan ini harus terpenuhi. Begitu juga dengan transaksi bisnis maupun transaksi jual beli, kerjasama dan sebagainya. Harus kita tekankan, harus ada rukun dan akad ini. Apabila rukun akad tidak ada, maka batallah akad tersebut, tidak bisa dilaksanakan. Komponen tiga ini harus ada. Oke, kita masuk ke syarat rukun. Tadi ada rukun ya, sekarang ada syarat rukunnya. Syarat rukun dari akad tersebut yang pertama adalah dari akidan, harus akil, itu berakal. Yang kedua, balik. Yang ketiga, mengerti konsekuensi atau sebab akibat yang bakal terjadi setelah akad. Yang keempat adalah niat. Ini sebagian jumhur ulama berpendapat perlu adanya niat. Dan sebagai jumhur ulama itu tidak memerlukan niat. Ini adalah komponen. Kalau komponen ini tidak ada, maka rukun pun batal. Jadi harus ada syaratnya dulu, baru rukunnya ada. Oke, bisa dipahami? Oke, kita masuk ke ma'akud alaih. Apa sih syarat-syarat objek untuk diakadkan? Syarat-syarat objek untuk diakadnya ini pertama adalah halal. Itu halal barangnya. Terus jelas jenisnya, jumlah. Jadi waktu penyerahannya kapan, berharga, dan dapat diserah terimakan. Oke, itu bisa dipahami. Ini adalah konsep dasar kita sebelum kita melaksanakan diskusi nantinya. Dan yang terakhir kita adalah namanya sikhot atau ijab dan kabul. Di sini ada ya, jelas ucapannya. Kan dari ijab dan kabul kan ada balasan ucapan dari antara dua akidan. Jadi balasannya harus jelas ucapannya, tidak boleh samar-samar. Oleh karena itu adanya saksi yang mendengarkan mengenai tentang akad kita. Yang kedua adalah ijab kabul bersesuaian. Ada ucapan yang bersesuaian. Misalkan yang satu jawab, saya jual ya rumah ini dengan harga 10 juta rupiah. Jadi akidah lainnya menjawab, saya beli rumah ini dengan harga 10 juta rupiah. Maka baru kesesuaian itu menyatakan bahwa ijab dan kabul itu bisa dilaksanakan. Dan yang terakhir adanya ijab dan kabul bersambung. Bersambung seperti apa? Seperti yang saya ucapkan tadi, tidak ada jeda. Misalnya bagaimana?
Ada yang beri contoh nggak? Ijab dan kabul yang berjeda ini seperti apa? Atau bersambung? Siapa kira-kira? Bu Saya bersambung, Pak. Bersambung gimana? Ya, maksud dari bersambung itu gimana? Saudari Nanda? Saat ijab itu di situ ada kabulnya gitu, maksudnya Pak, itu dilakukan dalam satu kesatuan Oh tindakan. ya, benar. Benar, Saudari Nanda, bahwa ijab dan kabul ini itu adalah bersambung atau mempunyai satu kesatuan dan juga tidak boleh dipisahkan. Bagaimana bentuk pemisahannya tersebut? Misalkan nih, saya jam 8, kita melaksanakan akad jam 8. Saya jual ya rumah ini kepada kamu itu seharga 10 juta rupiah. Tetapi saya jawab besok, saya beli ya rumahnya seharga 10 juta rupiah. Itu tidak sah akadnya atau batal menjadi akadnya. Jadi rukun akad dari sikhot, ijab dan kabul harus adanya 3 kejelasan ini. Yang pertama jelas ucapannya, kedua ijab kabul itu bersesuaian atau berkesinambungan. Yang ketiga adalah ijab dan kabul itu tidak boleh terputus, harus sejalan. Oke, bisa dipahami? Oke, baik, kita masuk ke dalam. Nah, di sini yang saya bagikan kelompok tadi. Kira-kira kelompoknya sudah dibagi atau belum? Belum, Pak. Oke, silahkan dibagi kelompoknya nanti setelah saya menjelaskan ini, itu dibagi berdasarkan nomor absen ya. Itu satu kelompok itu 2 orang, dan kita bagi itu 5 kelompok. Ya, nanti dibagi. Kenapa saya minta dibagi bersama rekan-rekan, bukan saya yang bagi, dikarenakan supaya nanti ada kesesuaian antara kelompok. Misalkan ada yang dekat rumahnya bisa berdiskusi secara ini, dan ada yang saling berteman, bisa berkoneksi atau tidak ada kesalahpahaman. Nah, jadi pilihlah kelompok secara masing-masing ya. Dan di sini ada beberapa yang akan kita bahas. Nanti kita sesuaikan dengan PSAK. PSAK nanti linknya saya lampirkan. Yang pertama adalah akad tijari dan tabaruk. Sebagaimana kita ketahui, di dalam konsep syariah ini ada 2 komponen, berbeda dengan konvensional. Kalau konvensional, itu ada yang pertamanya hanya bersifat komersil. Kalau entitas bisnis konvensional itu hanya mengharapkan keuntungan. Sedangkan dari entitas bisnis syariah itu mempunyai 2 komponen. Ada komersil, ada sosial. Ada nilai keuntungannya, ada nilai malnya atau sosialnya atau tolong menolong atau tabaruk. Jadi di sini kita lihat bahwa yang pertama adalah akad tijari. Bagaimana penerapan akad tijari dengan entitas bisnis syariah? Dari akad ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ba'i, itu adalah jual beli. Yang kedua adalah syirkah. Yang ketiga adalah ijarah. Yang keempat adalah jualah. Ini adalah komponen akad yang akan membahas mengenai tentang akad tijari atau komersil yang mendapatkan keuntungan. Oke, yang pertama ini komponen akad ba'i atau jual beli. Itu adalah murabahah. Oke, silakan saya minta kepada Saudari Susan, kira-kira murabahah itu tergambar apa? Eh, perjanjian dalam jual beli. Perjanjian jual beli. Yang Saudari Nanda? Itu ya, investasi ya, itu merubah. Murabahah investasi. Kalau Saudari Lisa, apanya di mute, Bu? Saudari Lisa, mikrofonnya Kalau murabahah sendiri, saya belum begitu paham, Pak. belum paham. Oke, nanti kita sesuaikan dengan pembelajaran diskusi kita nih ya. Yang Saudara Hardiman, ada mengetahui mengenai tentang murabahah? Masih belum paham juga, Pak. Belum paham juga. Baik, kita bahas sekilas ya sebelum kita diskusi nanti ya, atau penyerahan diskusi nantinya. Kalau jual beli murabahah ini, itu berbeda dengan jual beli biasa. Kalau jual beli murabahah di mana keuntungan atau harga perolehan mendapat harga jual. Jadi dalam harga jual beli murabahah ini, si penjual wajib menyebutkan berapa harga pokoknya, berapa keuntungannya, dan didapatkan harga jual. Misalkan nih, saya membeli handphone. Jadi handphone tersebut saya ketahui berapa pokok dia membeli barang tersebut, berapa keuntungan yang diambil, dan berapa harga jual yang saya akan beli. Itulah jual beli murabahah. Berbeda dengan jual beli biasa. Kalau jual beli biasa kan kita tidak tahu dalam konsepnya, keuntungannya bagaimana, kita tidak mengetahui. Sedangkan jual beli murabahah itu wajib disebutkan. Biasanya dalam praktek jual beli murabahah ini dilaksanakan pada perbankan syariah maupun entitas bisnis syariah. Nanti skemanya lebih dalam lagi kita pelajari pada saat diskusi.
Yang kedua adalah salam. Kalau salam itu adalah jual beli di mana eh, topik utamanya adalah uangnya dulu dibayar di muka dan barangnya di kemudian hari. Biasanya untuk kebutuhan pokok. Dan istisna sama dengan salam, juga uangnya dibayar di muka, tapi barangnya di kemudian hari. Tetapi bedanya salam dengan istisna, kalau salam itu dibayar di muka langsung cash. Sedangkan istisna itu boleh dibayar di muka, boleh dibayar pertengahan, dan boleh di akhir. Dan kalau soft ini itu membahas mengenai tentang jual beli yang konsepnya barang yang susah dijumpai di pasaran atau barang-barang yang melampaui langka dan perlu juga ada pemesanan terlebih dahulu. Dari ketiga jual beli ini, misalkan barang tersebut tidak sesuai dengan diinginkan penjual, maka si pembeli, maka si penjual harus wajib mengganti rugi atas barang yang diinginkan atau mengembalikan dana yang diberikan. Dan kalau syirkah itu adalah kita ketahui ya, sistem media hasil yang kita ketahui dalam perbankan syariah, ada mudharabah, ada musyarakah, ada muzaroah. Kalau mudharabah itu adalah ada yang kaitannya dengan sahibul mal dan mudharib. Kalau sahibul itu ada yang pertama pemilik dana dan ada yang pengelola dana. Dan kalau misalkan di mudharabah ini yang satu pemilik dana, yang satu pengelola dana, saling bekerja sama untuk sistem bagi hasil. Kalau musyarakah juga bagi hasil. Yang satu sama yang berbeda dengan mudharabah, mereka sama-sama memiliki dana dan sama-sama mengelolanya. Kalau mudharabah kan tadi yang satu memiliki dana, yang satu mengelola. Yang musyarakah sama-sama memiliki dana dan sama-sama mengelolanya. Sistemnya sama, bagi hasil. Oke, silakan nanti untuk yang lainnya dibahas mengenai tentang akad ijarah, jualah dan didiskusikan sesuai dengan skenario pembelajaran kita, dan tabaruk juga didiskusikan dengan skenario pembelajaran kita. Dan nanti di sini ada yang namanya link PSAK Syariah. Ada link PSAK Syariah. Di sini silakan saudari download. Nanti kita diskusikan. Nanti saya tetap mendampingi saudara semuanya untuk dalam proses diskusi. Dari pemaparan awal untuk perkuliahan kita, ada yang perlu ditanyakan? Cukup. Oh, Pak. Cukup baik. Karena waktu untuk pemaparan materi awal kita itu sudah habis, maka silakan saudari untuk mendiskusikan. Nanti kita masuk tahap evaluasi atau presentasi yang disilakan nanti setelah diskusi kita ada tahap presentasi, dan setelah tahap presentasi ini ada tahap evaluasi. Dan di evaluasi ini saya akan melihat bagaimana pemahaman dari mahasiswa sebagai metode pembelajaran kita adalah case method. Maka nanti kita melihat pemahaman dari mahasiswa terlebih dahulu dari menelaah PSAK yang saya bagikan. Baik, untuk pertemuan kita mengenai pemaparan tadi kita cukup di sini. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Yusuf. Kepada Bapak Instruktur, Bapak Yulian, dipersilakan untuk memberikan masukan dan saran. Oke, terima kasih Mbak Anggun. Selamat pada Pak Yusuf ya, Terima yang kasih, Pak. sudah selesai presentasinya. Oke, untuk mata kuliah akuntansi keuangan syariah ya, ini kalau lihat dari RPS-nya untuk pertemuan pertama, benar Mbak ya? Benar, Pak. Jadi pertemuan pertama kuliah, ini semester berapa ini kalau boleh tahu? Semester 7, Pak. 7. Iya. Oke, semester 7. Ya. Nah, mungkin agak sedikit perbedaan dengan yang Mbak Lisa tadi ya. Karena ini memang pertemuan pertama, minimal ada ya apa ya? Menjelaskan tentang mata kuliah itu secara utuh dulu ya. Jadi ini kan pertemuan pertama, biasanya kan gitu. Kita menjelaskan bahwa mata kuliah ini akan mempelajari tentang ini sampai akhir, sampai UAS mungkin ya. Karena ada pendahuluan itu biasanya kalau di pertemuan pertama. Tapi oke lah, kita anggap aja kita ini untuk hanya materi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran sudah ada, tadi skenario pembelajaran juga sudah ada. Secara pembukaan oke, tidak ada masalah. Kemudian dari isi, dari proses pembelajarannya, diskusi sudah, tapi memang belum optimal, ya, belum terlalu banyak diskusinya. Dan media pembelajaran juga masih belum dimanfaatkan, ya, karena masih kita hanya menggunakan PPT saja. Sementara metode pembelajaran yang kita pilih itu adalah metode berbasis kasus, gitu ya. Nah, jujur dari awal sampai akhir kita belum melihat berbasis kasusnya di mana, gitu ya. Karena
biasanya kalau pembelajaran berbasis kasus itu kita pendahuluannya memang mungkin nggak terlalu banyak, nggak terlalu dominan kita memberikan materi, hanya sekilas saja tentang pokok-pokok bahwa adab, bahwa di dalam apa, akad tadi ada bla 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 bla, kemudian ada pembagian ini, tapi pembagiannya nggak terlalu kita detilkan. Tapi mungkin kita masuk kepada proses kasusnya. Jadi ada sebuah kasus ini, katakanlah ada seseorang yang ingin membeli rumah seperti yang Bapak tadi, tetapi di dalam kasus itu mungkin akan terjadi apa-apa gitu ya. Nah, apa permasalahan yang dialami oleh Bapak tadi? Apakah adabnya sudah, ininya sudah memenuhi tidak, dari aspek ininya dia termasuk ke dalam kategori apa, itu mungkin seperti itu sih ininya. Jadi tadi kan ada pembagian tentang apa yang slide terakhir tadi ya. Ada, saya nggak terlalu ini hafal ininya, tapi Iya. mungkin itu diarahkan dari kasusnya itu tadi. Jadi kasusnya ada seorang bapak-bapak ingin membeli rumah, bla bla. Kemudian dari rumah, dari proses pembelian itu mungkin akadnya seperti apa gitu ya, dijelaskan. Kemudian apa permasalahannya, dari apa misalnya kekurangan atau kelebihan dari proses akad yang sudah ada di dalam kasus itu. Nah, Baik, Pak. sehingga nanti mahasiswa bisa nyimpul, oh bahwa ini dia sudah, akadnya sudah termasuk dalam bidang ini, kemudian jenis transaksinya apa segala macam itu mungkin bisa bisa mahasiswa yang nanti bisa menemukan. Tetapi kita sudah memberikan rambu-rambu bahwa ada pembagiannya seperti ini, jenisnya seperti ini, sehingga nanti kasusnya itu kelihatan. Ya, itu baik mungkin yang untuk aspek dari kasusnya. Ya, Ya, dan baik. memang pilihannya karena berbasis kasus ya. Tadi Pak Yusuf juga menyebutkan itu berbasis kasus. Nah, kemudian dari aspek eh, ya diskusi oke tadi, karena memang waktu ya. Iya, Jadi sekali lagi ini masalah waktu sebenarnya. Kalau waktunya panjang mungkin insya Allah diskusi dan apa, dialog antara dosen dan mahasiswa pasti akan terjalin ya. Karena kalau misalnya waktu 1 jam aja itu pasti akan terjalin. Tapi iya. karena ini hanya 30 menit ya. Ya itu tadi sedikit diskusinya memang tidak terlalu dominan. Tapi karena memang Pak Yusuf banyak di penjelasannya tadi sebenarnya. Tapi penjelasannya mungkin agak sedikit saja sih sebenarnya. Seperti yang saya bilang dengan Bu Lisa tadi. Jadi kita intinya bagaimana kita bisa apa ya, mengelola kelasnya ya. Jadi kelasnya itu seperti apa, kemudian dengan media pembelajaran yang kita ajarkan. Karena aspek dari penilaian micro teaching ini kan hanya 4 aspek gitu, dari pengelolaan kelasnya seperti apa itu karena bobotnya besar lumayan. Kemudian menguasai materi ya. Nah, materi ini saya yakin semuanya pasti menguasain karena memang bidangnya ilmu masing-masing. Kemudian penggunaan media pembelajarannya seperti apa ya. Itu yang perlu dititik beratkan ke situ. Kemudian dari aspek penutup sudah ada tugas. Nah, tapi belum ada kesimpulan tadi ya, Pak. Saya Eh, belum ini iya, Pak, ada karena kesimpulan terkait apa yang sudah kita pelajari. karena Mungkin itu ada sedikit waktu. yang perlu di ini juga. Seperti yang Bu Lisa tadi sudah Eh, sedikit menyimpulkan, gitu ya. Nah, mungkin itu sebagai masukan ya, Pak, iya. terhadap Pak Yusuf. Tapi yang jelas secara umum sudah oke, sudah tidak ada masalah. Hanya tinggal waktu aja sebenarnya. Iya. Wah, kalau waktu ada sih, saya yakin itu semuanya berjalan semua lancar. Oke, terima kasih. Eh, saya kembalikan lagi ke Mbak Anggun. Silakan, Terima Mbak. kasih, Pak, atas masukannya. Sama-sama, Mbak Desi. Oke. Oke, terima kasih Bapak Instruktur, Bapak Yuryan Fauzi. Sekarang kita ke